Berkibarnya bendera One Piece. Sebagai komik anime terpopuler dari Jepang. Sebenarnya bukan aneh karena selain komik, serial One Piece diputar di sejumlah televisi. Sampai saat ini masih jadi serial di sejumlah televisi berbayar. Masalahnya, apakah atribut One Piece ini harus ditanggapi secara berlebihan? Misalnya dilarang dikibarkan sementara di televisi dan di mana-mana bisa dengan mudah didapatkan. One Piece. Selain dipakai sehari-hari sebagai kaos, tas jinjing, ransel, banyak lagi. Bendera One Piece adalah kreativitas masyarakat untuk menyampaikan protes dan sebagian masyarakat tidak menonton siaran itu, tidak baca komiknya. Jadi segera buka lapangan kerja, hapuskan kemiskinan. Bukan bersikap reaktif pada kreativitas rakyat. Ini video buat yang ngelarang bendera One Piece. Kami ngerekam langsung bukti kalau ada kemiripan cerita One Piece sama Indonesia. Setelah nonton ini, kamu gak bakal nyangka kalau ternyata negara kita udah separah cerita One Piece. Simak dan sebarin karena ini fakta yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Di One Piece ada cerita kalau pemerintah dunia nempuh banyak cara biar bisa nguasain pulau, kayak nunjuk penguasa boneka atau lewat sistem birokrasi. Terus kekuatan besar kayak Tenryubito seolah punya hak buat mengklaim wilayah atau sumber daya. Nah di Indonesia, kamu tahu nggak kalau ada 4 pulau di area Taman Nasional Komodo yang dikasih ke perusahaan? Pulau Komodo, Pulau Tatawa, Pulau Rinca, sama Pulau Padar udah di kafling perusahaan. Salah satunya PT Komodo Wildlife Ecotourism yang komisarisnya ialah Reza Herwindo, anak dari bekas ketua DPR dan politikus Golkar Setia Novanto. Kabar terbaru, Juli 2025, PT KWE berencana membangun 619 villa dan spa di Pulau Padar. Yang paling untung siapa? Yang jelas sih bukan warga lokal ya. Nah, kamu tahu kan kalau tema tergelap dalam cerita One Piece adalah penghapusan kedaulatan dan identitas lokal, kayak di Dressrosa atau di Wano. Masalahnya ada sekitar 2000 warga di Pulau Komodo yang udah tinggal di tanah leluhur selama ratusan tahun. Sekarang hajat hidup mereka terancam. Mau bukti lagi? Ada cerita soal Doflamingo yang make pabrik buat memproduksi SAD, bahan untuk buah iblis dan dijual buat memperkaya diri sama kroninya. Juga cerita soal pabrik senjata di Aquano yang bikin limbahnya meracuni penduduk. Ini mirip sama yang terjadi di Teluk Weda, Maluku Utara, di mana warga terpapar arsenik yang meracuni ikan sebagai sumber makanan mereka. Terus ada kenaikan kasus ISPA 24 kali lipat di rentang 2020 sampai 2023. Belum lagi pencemaran yang kami rekam di area penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nelayan jadi susah cari ikan dan kena penyakit. Oh iya, kamu ingat kan kalau pemerintah dunia di One Piece selalu mengatasnamakan keadilan dan kesejahteraan yang mereka definisiin sendiri, padahal nyatanya nyembunyiin Void Century. Kayak siapa ya? Program hilirisasi. Coba deh